Egy sendiri sudah digunakan oleh geng Solo, ya kan, untuk mengkanter kelompok Rismon. Dia mengadukan Rismon, dia mengadukan Rizal Fadila dan segala macam kan gitu kan. Iya. Nah inilah yang sangat disayangkan. Kenapa bisa kita diadu domba gitu pada akhirnya? Oke lah kalau Egy berkhianat, berkhianat aja. Kita pun tidak terlalu sulit untuk melepaskan dia. Tapi jangan kemudian dia dijadikan jadi kayak termol juga. Konflik kepentingan dalam penegakan hukum, dalam bicara stabilitas politik, dan segalanya. Jadi semuanya ini berawal dari legasinya Jokowi. 10 tahun legasi Jokowi membuat bangsa ini terbelah. Saya katakan bahwa itu pengkhianatan ya. Karena ya kan, perilaku Egy Sujana seperti ini sudah terbaca sejak dulu. Dia selalu memanfaatkan kesempatan dengan modus vokal, kemudian dia jual beli. Persis yang dikatakan oleh almarhum Riza Ramli, mengatakan bahwa hati-hati, Egy Sujana mudah berbalik badan. Dan saya tahu persis juga, saya kenal Egy Sujana sudah 10 tahun yang lalu Pak. Dalam setiap pertemuan dengan Egy Sujana, Pak Narko selalu mengatakan, saya jangan terbuka, dia bagi saya Raja saya jangan terbuka ada Egy. Jadi ini adalah kondisi psikologis yang sudah ada sejak dulu dalam diri Egy. Kami melihat bahwa gerakan koreksi terhadap kekuasaan negara masih berjalan sendiri-sendiri, purnawirawan sendiri, koalisi sipil sendiri, kan? Sehingga kita melihat kurangnya efektivitas, kan? Daripada koreksi-koreksi yang kita lakukan terhadap pemerintah. Kemudian juga mudahnya kelompok-kelompok kritis ini dipecah belah, ya kan? Contoh kasus Egy Sujana kemarin. Egy Sujana ya. Itu satu contoh yang sebetulnya ya, sangat memalukan sekali kan, karena itu salah satu bentuk pengkhianatan. Nah dari akumulasi peristiwa-peristiwa itu, maka kami coba untuk melakukan konsolidasi antara koalisi sipil dengan purnawirawan, kan, untuk mampu membangun satu wadah bersama, yaitu tadi gerakan pengembalian kedaulatan rakyat, ya kan. Nah, itu yang sekarang ini nanti, ya kan. Gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat adalah satu wadah bersama antara koalisi sipil dan purnawirawan dalam rangka menentukan langkah selanjutnya menghadapi kekuasaan yang semakin hari semakin abal-abal lah gitulah. Ini kejadian peristiwa ini karena gini ya, semakin terjadinya konflik kepentingan di antara bukan hanya di institusi pemerintah, cuman juga di kelompok masyarakat juga. Ini adalah salah satu legasi Jokowi selama 10 tahun, ya, mengakibatkan bangsa ini terbelah, termasuk juga ya kan dalam konteks penegakan hukum, ya, di mana polisi dijadikan satu institusi hukum yang super body, ya. Sementara kan kita punya institusi hukum yang lain, ada KPK, ada kejaksaan. Nah, jika ini dibiarkan, tentunya apa? Tidak akan menciptakan ya tadi konflik kepentingan dalam penegakan hukum, dalam bicara stabilitas politik dan segalanya. Jadi semuanya ini berawal dari legasinya Jokowi. 10 tahun legasi Jokowi membuat bangsa ini terbelah. Dan ini kerawanan buat kedaulatan.
Dan mengenai pemakzulan Pak Gibran, kita kan tahu kan langkah-langkah purnawirawan, mantan purnawirawan gitu berapa yang ingin, dan bahkan sudah ada yang menulis surat permohonan ke DPR. Iya, betul. Saya mengikuti itu dan saya ada di situ. Jadi memang waktu itu juga Bung Refri Harun juga sempat mendesak ke pihak DPR kan ya. Tapi waktu itu solusinya agar purnawirawan meminta Roy untuk sedianya dipanggil oleh DPR sehingga Roy bisa menjelaskan di mana letak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran sehingga sehingga itu menjadi pintu masuk untuk pemakzulan. Nah, satu hal yang paling penting, konsolidasi ini adalah titik beratnya sasaran daripada konsolidasi dua. Adili Jokowi, makzulan Gibran, itu aja. Kita selalu berupaya ya kan untuk mengangkat persoalan Gibran menjadi persoalan hukum. Nah, salah satu yang sedang sekarang berjalan adalah upaya daripada RRT Rismon, Dr. Tifa dan Roy Suryo. Tadi menyebarluaskan buku Gibran Endgame. Karena disitulah masyarakat akan melihat bahwa ada kebenaran bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Ya tadi satu, penggunaan dokumen yang tidak sah untuk mencalonkan diri sebagai wapres gitu loh Pak. Salah satunya itu. Kedua, kasus Pupu Papa, ya kan? Ini juga harus diangkat ke permukaan menjadi persoalan hukum yang dilakukan oleh Gibran. Karena memang pemakzulan itu tidak bisa berjalan tanpa ada alasan hukum. Fenomena Egy Sujana sebetulnya bukan satu hal yang mengejutkan ketika terjadi Egy Sujana berbalik badan gitu ya, atau saya katakan bahwa itu pengkhianatan ya, karena ya kan perilaku Egy Sujana seperti ini sudah terbaca sejak dulu. Dia selalu memanfaatkan kesempatan dengan modus vokal, kemudian dia jual beli. Persis yang dikatakan oleh almarhum Riza Ramli gitu loh. Mengatakan bahwa hati-hati, Egy Sujana mudah berbalik badan. Dan saya tahu persis juga, saya kenal Egy Sujana sudah 10 tahun yang lalu Pak. Dalam setiap pertemuan dengan Egy Sujana, Pak Narko selalu mengatakan, "Sa, jangan terbuka." Dia bagi saya Raja Sa, jangan terbuka, ada Egy. Jadi ini adalah kondisi psikologis yang sudah ada sejak dulu dalam diri Egy. Artinya apa? Mudah untuk berkhianat untuk kepentingan individu pribadi. Jadi kejadian ini kalau buat orang-orang yang tahu nggak kaget Pak, nggak kaget lagi, bukan satu hal yang luar biasa. Memang itulah perilaku Egy, gitu Pak. Tapi yang sangat disayangkan, Egy sendiri sudah digunakan oleh geng Solo, ya kan, untuk mengkanter kelompok Rismon. Dia mengadukan Rismon, dia mengadukan Rizal Fadila dan segala macam kan gitu kan. Iya. Nah inilah yang sangat disayangkan. Kenapa bisa kita diadu domba gitu pada akhirnya. Oke lah kalau Egy berkhianat aja. Kita pun tidak terlalu sulit untuk melepaskan dia. Tapi jangan kemudian dia dijadikan jadi kayak termol juga. Gitu. Itu yang rawan menurut saya. Nah, itu sudah satu semacam kayak trademark ya, Egy. Tadi maka dari itu kan kita perlu satu wadah bersama. Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri, gitu ya. Walaupun di bawah permukaan kita selalu komunikasi, tapi kan kita tidak punya wadah. Dengan wadah bersama inilah, ya kan, kita juga akan menyingkirkan mereka, ya kan, yang artinya gini, kesetiaan terhadap tugas, terhadap sasaran yang kita capai setengah-setengah, lebih baik mundur gitu loh. Dengan wadah ini nanti mungkin namanya gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat, mungkin gambar itulah namanya. Jadi wadah bersama itu nanti harus ada tokoh sentral. Nanti juga mungkin akan itu siapa tokoh sentral. Selama ini kan nggak ada, selalu berjalan parsial. Kita lihat aja Bang Refri Harun jalan sendiri, walaupun niatnya sama ke depan, tapi kalau dia sendiri kan nggak solid nih. Iya. Nah inilah kita coba wujudkan hari ini. Nah, tapi kalau nanti RRT juga masuk bergabung dalam konsolidasi ini, siapapun nanti bergabung
satu wadah kita, ya kan? Ketika orang menghantam RRT berarti menghantam wadah ini. Oke, Pak. Gitu loh. Iya. Oke, Pak Sri Reza, apa langkah selanjutnya atau strategi apa nih? Ya, Untuk yang kita jelas ya, setelah ini tersusun sebuah formatur bersama ya, ada tokoh sentral yang di depan ya, nantinya kita akan melakukan langkah-langkah yang tidak lagi kooperatif ya. Kita akan melakukan ketika pendekatan persuasif tidak jalan, kita akan langsung aksi unjuk rasa. Akan lakukan itu terus menerus. Karena tidak ada jalan lain kecuali people power. Nggak ada jalan lain. Buat saya, ya kan, saya berharap seluruh elemen bangsa ini membangun kesadaran kolektif bahwa sesungguhnya hari ini, ya kan, negara ini tidak sedang baik-baik saja. Hanya satu cara, ketika Presiden Prabowo tidak mampu menyelesaikan legasi Jokowi 10 tahun yang lalu, maka hanya ada gerakan rakyat ya, untuk bangkit melawan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan tanpa pekik merdeka. Keprihatinan sudah sering datang pada diri kita. Hari ini dan ke depan kita yang menentukan, bukan penguasa. Oleh karenanya, people power adalah jawaban yang paling tepat. People power. Terima kasih.